Coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames Gus. Sehat, Tamang? Alhamdulillah. Gus Chandra ini kelihatan seger terus nih, apa resepnya? Ada nggak ada event, ada nggak ada kontrak, tetap berproses. Proses bagian dari karya. Di launching atau tidak itu urusan nanti. Diterima oleh pasar atau tidak itu urusan berikutnya. Yang penting terus berproses. Berkarya. Itu yang membuat kita segar. Karya jalan terus. Nah terus itu medianya kan susah. Tidak semua seniman ngerti digital itu gimana Gus? Loh, digital itu kan modernisasi dari alam gaib. Ada hubungannya berarti ya? Oh iya. Gimana? Tidak perlu pertemuan langsung. Nah. Jarak jauh pun, tidak berkerumun pun bisa diakses. Jadi rohaniawan spiritualis seperti kita ini tidak terlalu kaget dengan yang virtual, yang digital. Gitu. Biasa. Cuman ya itu tadi, jangan kemudian kelamaan nggak ada kontrak. Wah, ya itu. Kalau independen terus, independen artinya merdeka. Kalau merdeka nggak ada sumbangan, nggak ada support dana, mati. Iya toh? Tapi Gus, ini masalah ide nih. Walaupun saya co-host di sini, tapi saya ini harus diperbolehkan untuk mengajukan seorang narasumber. Jangan Gus Chandra terus. Sekarang saya tahu Gus Chandra ini lagi kebingungan narasumber kan? Iya, gimana ya? Karena terlalu lamanya tidak ada konser, tidak ada pertunjukan. Memang justru semakin susah menghubungi narasumber ya. Ya gini, sebetulnya Gus Chandra masih sanggup atau enggak nih jadi host? Loh, pertanyaanmu kok? Soalnya narasumber aja nggak kepikiran. Akeh narasumber. Tidak mudah jadi narasumber di Humor Sufi itu. Loh, karena Gus Chandra itu selalu berpatokannya humor sufi berarti tokoh sufi. Kalau saya lain. Gimana? Saya itu bukan cuma tokoh sufi. Tapi Ada juga sufiwati. Loh. Secara istilah sudah keliru, bukan Sufiwati, Sufiana dan Sufiani. Yang cowok itu Sufiana, yang cewek Sufiani. Oh gitu. Itu aja masih keliru mau menyodorkan narasumber. Ya wis, tapi kalau Gus Chandra setuju, aku mau menyodorkan narasumber Sufiani. Oh ya. Tapi harus dilacak dulu loh ya riwayatnya ya. Tidak boleh hanya sembarang viral. Followernya banyak. Harus legend atau mendekati legend. Harus masih hidup. Legend tapi sudah meninggal, gimana ngundangnya? Masih. Yang pertama, dia ini penyanyi hebat, menasional bahkan mendunia. Mendunia dan mengakhirat. Belum. Oh, belum ya. Beliau ini juga foto model. Yakin, itu cantik banget loh. Itu nanti kita malah rebutan loh. Pernah ada di cover majalah loh. Trubus. Bukan. Trubus. Kamu nih seenaknya flora dan fauna. Oh iya. Bukan, ini masalah. Majalahnya majalah yang trendy pada zamannya. Oke. Oh, pada saat saya kasih tahu pada zamannya berarti umurnya sudah ketebak. Sebelum agresi militer lah lahirnya. Beliau ini lahir berbarengan dengan Dendles. Bayangin. Gila. Kelamaan ya. Saya kemarin baru lewat jalan Dendles itu loh. Dari Banyumas mau ke Solo pulang kampung lewat jalan Dendles. Masuk Jogja. Nah, tiap kali saya masuk Jogja selalu teringat Borobudur. Itu Gus, itu yang belum saya sebut. Ini juga kebetulan narsum ini nih. Beliau ini sedang menggali sudah hampir 6 tahun lebih malah. Apa yang digali? Menggali mengenai Borobudur. Ditemukan kaki candi lagi toh di bawah itu. Bukan Menggali gitu. itu gimana? Menggali dia mendalami apa yang terkandung di dalamnya, relief-reliefnya. Tapi kembali lagi, kalau beliau ini basicnya tadi musik, ketertarikan beliau ini di dalam relief-relief yang ada instrumen-instrumen musiknya. Waktu itu aku lihat pembukaannya, lalu Pak Menteri datang. Nanti dulu. Ini sepertinya promosinya sudah berlebihan. Ini ada sesuatu di balik itu ini pasti. Jangan-jangan situ mau dicalonkan jadi stupa candi. Gus, suka main Magelang?
Ya suka lah. Magelang kan deket sama Jogja. Ke Borobudur suka. Nah, aku Kuncen sekarang. Wah, malah stupa. Keren ya. Pokoknya gini, ada satu hal yang kemarin ini sedang rame gitu ya. Sound of Borobudur jenenge. Oh, Sound of Borobudur. Iku Mbak Ii. Itu Aku sebutin namanya. Mbak Ii. Iya. Lah itu kan mbakku sendiri, ngapain diundang? Wah, malah masalah itu nanti. Sekedar dirahasiakan. Kalau aku udah ngomong duluan sama Gus Chandra, biasanya nanti narasumber nggak pernah ditransfer duitnya. Oh, nggak perlu ya. Jadi dirahasiakan sama aku. Tapi Borobudur itu menyimpan misteri loh. Justru itu. Sudah menyiapkan dupa, bunga, keris tinde, timbal. Ini kalau nimbali Mbak Ii ini, wah ini Ratu Boko bisa ikut perkara ini nanti. Ya, iya itu masalahnya. Jangan seenaknya kita juga nanyanya. Harus hati-hati. Belum lama ya jadi manusia. Siapa? Stupa. Aku mau bilang, Mbak Ii belum lama jadi manusia, saya kualat aku nanti. Enggak lah. Sound of Borobudur ya. Saya kasih satu rahasia dulu. Patung-patung stupa-stupa itu kalau mendengar musik joget loh, Mang. Sing bener. Cuman persoalannya patung sama stupa itu kan nggak bisa dengar. Iya. Kalau dengar joget. Cuman karena nggak bisa dengar ya nggak joget. Gitu kok ngaku Kuncen kena jebakan gitu doang. Tapi begini Gus, sing penting ini narasumber iki bukan kaleng-kaleng kalau bahasa zaman sekarang. Jadi saya tidak salah merekomenkan. Aku bisa deal asalkan satu. Aku kan nggak enak sama mbakku Dewi itu, Mbak Ii itu. Berarti situ yang harus banyak bertanya. Oke lah. Yang kedua. Kalau sampean mampu bertanya dengan baik, sampean harus diberhentikan, itu bahaya itu. Nanti kalau Pak Henry lihat nonton, wah aku kalah, kamu jadi host gimana? Gus, emang aku ini sudah ingin berhenti jadi co-hostnya Umur Sufi. Aku ini pengennya jadi host. No kan, kebaca kan arahnya kemana toh? Ya. Sebelum berlanjut semakin ngoyo-woro, coba kamu kontak Mbak Ii, mau nggak? Biasanya nggak mau. Beliau tuh kalau ketemu aku mesti kabur, lari. Aku wis kontak. Serius? Telepati langsung. Sekarang udah on atau belum? Tapi Gus coba dulu panggil secara goib coba. Oke. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mono cara kodota sawala padha jaya moko bodho ngoto bogomo nyaya jada palawasa tata karacono. Ratu Boko, Tri Utami. Wah, dulu kan? Wih, saha meneh. Menyane wis diobong apa urung? Geger, saya ndak bawa menyan ini. Menyan putih, menyan madu wis diobong apa urung? Wes. Udah ya, beres. Kembang melati wis ana. Kembang mati, aman ya. Sajen lengkap. Oke. Lengkap. Aku hadir. Alhamdulillah, nggak minta transferan wis beres gitu. Ya, kok pas beres baru transfer gimana? Itu belakangan. Kalau sudah hadir baru transfer. Gitu. Ya. Cuy, sehat. Saya sehat sekali karena banyak bergaul dengan batu candi, kemudian banyak bertualang di alam-alam yang tidak kelihatan. Iki jenenge wis makripat ki. Oh lah iya, Pak yang undang beliau itu. Beliau ini masih saudara sama saya, Mbak. Oh gitu. Jadi bapak sama ibu itu kan punya putra 3, Mas Purwacaraka, Mbak Tia Ika Ratna, Iya. terus saya. Cuman waktu saya lahir itu ketuker. Di rumah sakit. Oh iya, sama Mbak ini. Mas Chandra Malik itu kembar lahirnya sama sepatu bot. Padahal aku mau cari riwayat biar aku tuh seperti dilahirkan keluarga seniman gitu tadinya tuh. Jangan ngaku-ngaku karena banyak orang yang lebih kenal siapa Tri Utami, termasuk saya. Saya tuh tahu beliau ini turunan mana, orang tuanya siapa. Beliau ini campuran, Gus. Budi Dalton itu tahu turunan sama tahu tanjakan, pengkolan, kanan ke kiri dia tahu pokoknya. Tri Utami ini
turunan. Turunan dari? Bapaknya tentara, ibunya Persib. Wow. Iku udah digali lah. Iya, Kartika Chandra Kirana. Justru itu kita harus perjelas dulu. Ya. Ngomong apa orang barusan ngelek kok. Gak kedengeran. Kemerduan suaranya itu dari mana? Kalau bapak dan ibunya tentara dan Persib Chandra Kirana. Nah. Tentara kan syok. Saya bisa jawab dari mana? Dari mana? Dari dulu. Wah, ini sajene kurang, Bang. Iki Sufi, iki jawabannya Sufi iki. Nah, kalau ngobrol soal Borobudur, Gimana Bude ceritanya tentang Borobudur? ngobrol soal Borobudur ya. Zaman itu Borobudur itu kan bukan cuma tumpukan batu. Kedua, kalau Borobudur cuma dikaitkan dengan satu kelompok tertentu, satu kepercayaan tertentu, kita nggak bisa lihat peradaban. Nah, Ada sejarah, teknologi. Supaya nggak gagal melihat peradaban, kita harus membuka sekat-sekat itu. Makanya tanyanya sama Ratu Boko. Nah, kan orang salah. Kalau tanya sama Ratu Boko, Lawong belum pernah mati dari abad 7. fosil berarti ya? Belum. Oh, belum. Belum mati. Sakti fosil. Tapi Cek Ii, apa yang tiba-tiba bikin tertarik? Borobudur, kita bongkar gitu. Ini mau pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Jawa nih? Arab no, Arab. Arab. Lakum dinukum waliyadin. Atuh susah atuh kalau pakai bahasa Arab, Mas. Bebas mau pakai bahasa apapun, yang penting aku tidak mudeng, tidak apa-apa. Bahasa Indonesia wae, Gus. Ini Sufi level berapa dulu nih ngobrolnya? Pedas banget. PPKM aja masih level 4 kok. Masa Sufi level 5? Oke, sip. Ya. Kenapa Borobudur? Oke, Borobudur kan paling tidak kita tidak start dari nol ya. Kajian tentang Borobudur sudah lebih dari cukup. Tapi Ini memang kalau ngundang ratu kayak gini ya, bahaya ya. kan aku bilang menyannya ditambah lagi. Serius mang, kamu menyana beres mang? Udah saya suruh diam dulu itu goibnya. Tak terus no yo. Oke. Jadi kenapa Borobudur? Karena Borobudur itu kajiannya sudah banyak. Tetapi satu-satunya situs di zaman itu di seluruh dunia yang memahat paling lengkap alat-alat musik itu hanya Borobudur. Satu-satunya di dunia. Kalau boleh tahu selengkap apa itu? Ada 226 pahatan yang memahat tentang orang memainkan alat musik. Berarti 226 fragmen gitu. 226 gambarnya. Saya pikir itu tuh 226 alat musik dipahati gitu tadi, bukan? Bukan. Artinya 226 gambar orang dengan alat musik itu ada 226 item. Kalau diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, kordofon, ideofon, membranofon, dan aerofon. Orang ngerti Gus Chandra. Apa itu? Ini Chandra Malik pasti nggak ngerti, tapi Handphone ada handphone. handphone ada. Itu tuh 226 itu berkerumun, nggak pakai masker. Oh, belum zaman COVID. Oh belum. Gus, itu maksudnya ada alat pukulnya, alat tiup, ada alat yang berbunyinya gara-gara senar atau dawai gitu loh, jenis-jenis alat musik tadi. Saya memang nggak paham, tapi jangan pakai alat pukul lah. Kok Lo kalau kekerasan nggak paham gitu? musik kenapa bikin rekaman grup band segala macem? Lah kontrak, kalau di kontrak tuh bisa nggak bisa ya harus jalan terus. Transferan Lanjut masuk. Mas. Dasar gitu. Chandra Malik itu satu-satunya sufi yang pakai manajemen. Di dunia sepanjang sejarah itu yang namanya sufi itu nggak pakai manajer. Ini sufi duniawi. Nah itu makanya dia itu sufi bling bling. Beling itu artinya kaca yang dimakan kuda lumping itu loh, beling. Sufi bling bling dia. Mana sufi pakai manajemen?
Apa kira-kira yang menarik untuk dikaji di luar instrumen musik? Emang ada gambar apa aja? Alat transportasi, Itu dari Borobudur. kemudian tanam-tanaman, Flora. flora, Asem aku alik rokokku. Kalian aja serius-serius. Terus kemudian fauna, baik Oke. yang endemik maupun yang bukan. Balikin lagi ke musik. Apa yang menariknya di musik, Ce? Selain 226 gambar. Kalau kita bikin mapping Ya. dari seluruh alat musik yang ada 45 jenis alat musik dengan 226 gambarnya dan 4 kategori. Ada 45 panel yang mereka mainnya ensemble. Ensemble itu dimainkan bersama. sambelnya level berapa? Pedes banget Orkestra. gitu. Sampai Lama-lama demitnya ngamuk ya tadi. Ensemble itu dimainkan bersama-sama, Gus. Oh, alah, ya. terus alat-alat musik itu kita akan ketemu di 34 provinsi. Buka lagi lebih jauh, kita akan Lebih jauh. ketemu minimal 40 negara Wow. Di dunia. dunia. Itu ada semuanya di Borobudur. Ada. Berarti dapat diindikasikan pusatnya peradaban dan kebudayaan ada di Nusantara. Salah satu buktinya. Jadi karena kita mau membuat klaim, paling tidak minimal saja klaimnya adalah pusat musik dunia. Pusat musik dunia. Nah ya, klaimnya minimal itu. Nah, kalau misalnya bidang akademi yang lain itu kemudian juga mau membongkar, saya kira klaim tentang pusat kebudayaan sangat bisa dilakukan. Oh, iya. Mau. Oke. Mang Budi, ada berapa relief dukun? Siapa tahu pusat perdukunan di dunia juga di Borobudur. Ada. Para resi itu kan duduk paling atas tuh, kelihatan. Oh iya. Pasti bisa mengobati. Ya. Nah, pada saat tiba-tiba ada satu target yaitu klaim misalnya. CII bikin movement. Ngerti orang movement kok? Move pergerakan. Pergerakan sing disebutnya Oke. Son of Borobudur berdasarkan yang tadi. Ya. Menarik ini. Nah, saya justru mau nanya itu, kalau Son of Borobudurnya sendiri apa itu? Son of Borobudur itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan bunyian. Jadi saya tidak menyebutnya song atau lagu, saya tidak menyebutnya voice, suara. Tapi sound, bunyi. Bunyi. Itu akan menimbulkan resonansi. Yang kita tinggal lakukan adalah memagnitud dari bunyian itu. CI sebentar, memagnitud tolong dijelaskan karena Gus Chandra pasti nggak ngerti lagi. Aku oke gitu aja. Yang penting cair nanti ada transferan masuk ke aku gitu aja. Magnitud itu kalau gempa bumi itu ada epicentrumnya. Aiki mesti nggak ngerti lagi dia epicentrum. Epicentrum itu pusat. Ini narasumbermu ini gimana tuh, Bud? Ya pakai bahasa yang gampang-gampang. Sufinya level tinggi. Kan saya tadi nanya sufi level berapa. Ya, terus oke, ya. Terus gampangnya gini, kalau ada air yang tenang terus kita jatuhin batu, Maka akan ada gelombang. kan ada gelombang riaknya gitu. Nah itu magnitudnya, dampak getarannya. Kenapa kita mengganggu air yang tenang? Kenapa harus dilempari? Gak nyambung sampean ki lho. Iki Contoh. Oh, contoh. Ya, Contoh, ini level piro iki Sufi ini. Oke. Alah, iki sufine iki sumpak pikiran iki. Mbok ya disumbang. Pikirane sulit lho aku sufi iki. Digawe rodok dhuwur ora ngerti. Digawe rodok ngene ora dong. Saya kan mewakili masyarakat yang tidak paham Borobudur itu apa. Yang kami tahu Borobudur itu objek wisata, tempat selfie kan gitu. Ini kan perjuangannya perlu yang sangat keras untuk memudengkan masyarakat. Dimulai dari saya. Peran host itu kan sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau host nggak begitu penting. Tapi dengerin dulu, baru magnitudo saja sudah tidak mengerti. Oh, ya. Dengar dulu berarti ya. Ya wes suruh Ya, CI ini lanjut dulu, oke? Iki lah contoh masyarakat sing ora dong ning oke ngomong. Dengerin gua. Tapi kan followernya oke, pengaruhnya besar. Sufi follower. Terus. Tadi gerakan Son of Borobudur. Sound of Borobudur ini lokomotifnya adalah musik. Karena musik adalah
alat penetrasi paling tajam dan paling cair. Penetrasi ngerti? Tahu, cuman kok masalahnya tiba-tiba kok ada lokomotif ya? Itu stasiun kereta apa? Kose. Jadi bahasanya jangan terlalu tinggi, Cek. Kemarin saya tanya Gu Chandra. Gu Chandra ngerti nggak? Kita ini harus banyak literatur. Literatur itu apa? Loh, little itu kecil. Berarti mengatur yang kecil-kecil. Nah itu. Oke. Liter itu ukuran kalau beli yang cair. Nah, atur itu yo atur. Jadi Diatur. yang cair-cair mbok yo diatur. Oh iya, pakai sloki. Bentar gantian gitu ya. Ntar dulu, nggak bisa gitu. Kalau liter itu untuk ukuran yang cair, kemarin bansos saya itu dapat 10 liter beras. Nggak cair-cair. Itu enggak. Nah makanya kalau di liter harus dicairkan. Salah. Bansos 10 liter nggak cair-cair. Nah namanya nggak pakai liter berarti. Lanjut. Wes. Kalau transferan udah cair, harus dibelikan air Tuh. untuk minum. Oh, ngono ya? Cek kan Gus. ngobe. Katanya arep pinter. Son of Borobudur ini belum selesai dijelaskan. Penetrasi ya. Penetrasi iki melebu ngono lho. Masuk. Ono. Oke. Jadi alat untuk menembus kepada segala macam aspek kehidupan itu dengan musik itu lebih mudah. Kenapa? Karena memang kita berangkat dari melihat alat-alat musik dan melalui alat-alat musik ternyata begitu kita bikin mapping pemetaan kita akan bertemu dengan 34 provinsi. Kita akan bertemu dengan 40 negara. Yang mana pintu masuknya adalah musik. Musik itu akan dikembalikan kepada posisi strategis, bukan di dalam aspek hiburan saja, tetapi itu tadi menjadi lokomotif bagi gerbong-gerbong ilmu yang ada di belakangnya. Itu. Oke, kalau kayak begitu sebetulnya sekarang sudah sejauh apa cuy si movement Son of Borobudur ini? Sudah masuk di ranah di mana para akademisi juga ikut. Seminar yang pertama itu kita sudah dikepung, disengkuyung sama para akademisi. Satu dengan Profesor Melanie Budianta, beliau adalah guru besar Cultural Studies di UI. Terus kemudian arkeologi, antropologi, sejarah, dan etnomusikologi. Dan ketika kita berangkat dengan satu titik fokus yang sama, kelima bidang akademi itu kemudian nyengkuyung bareng tentang movement dari Sound of Borobudur. Tambahkan satu, dukungan dari Chandra Malik, spiritualis, sufi, rohaniawan. Aduh. Loh, penting, dukungan rohani itu penting. Wis ora penting Gus, itu ada yang nggak disebutkan sama CII. Sebetulnya ada yang menyanologi. Oh ada, udah aman berarti, udah aman. Tapi tidak disebut. Lah kan saya ini lulusan RMIT. Apa itu? Royal Menyan Institute of Technology. Menyanolog ya udah deh, ya. Cocok, berarti udah aman. Aku kan sekedar mengingatkan, ya. Gus Chandra kok gabung. Itu pasti ngebul, tenang aja. Musik itu spiritual, Ci. CII, tapi kalau dengar barusan Gus, itu kan kalau akademisi ini berarti sudah kuat. Secara pertanggungjawaban apapun dan lain-lain. Tapi gaungnya ini harusnya karena kita akan menembus batas atau penetrasi yang lebih luas. Sebetulnya harus ada keterlibatan pemerintah. Yang mau saya tanyakan, pemerintah seperti apa ini? Loh, kalau mau dapat perhatian yang cepat ya harus bawa-bawa agama. Langsung haram. Viral. Dapat perhatian. Oh iya. Kan itu teknologi pemikiran yang canggih itu dalam studi komunikasi massa. Engkau salah satu di pemerintahan itu kan ada agama juga. Oh iya. Seperti apa kok pemerintahan? Kalau kemarin kan Kemenparekraf dalam hal ini mendukung ya, ketika itu dikaitkan dengan pariwisata yang ada di Borobudur. Kemudian desa-desa juga yang dalam hal ini cukup menjadi modal gitu ya buat masyarakat di sekitar candi tersebut. Terus ada Kemendikbud juga
Kemenkop juga mendukung dari sisi yang berbeda, dari aspek kegiatan yang berbeda. Oh ya. Nah, kamu bisa ikut di situ Gus nanti jadi bagian koperasinya. Oh, Bisa KUD. Iya. Koperasi unit Dalton. Cuy, tapi ini dukungan kan banyak segala macam, apalagi sekarang ada di humor sufinya Gus Chandra Malik. Nanti di-share lagi. Nah, Tolong di garis bawahi humor sufinya Gus Chandra Malik ya. Kamu walaupun rajin bertanya saat ini tidak akan mempengaruhi host tetap Chandra Malik ya. loh, kan ini aku ingin tahu makanya banyak nanya. Iya, bagus. Kalau narasumber juga bagus, agak terancam juga loh sebenarnya. Aku memang perlu ganti kok host. Maksud saya host. Nah, ini Wah, itu ancaman harus nih. ganti nama Sound of Humor Sufi. Nggak usah. Baru bisa. Kalau situ kan humor sufi. Kalau di Ya. situ humor sufiani. Wah, bikin itu. Keren itu, lah bikin itu. Keren. Selain itu juga kan kalau perempuan kan lebih enak dilihat daripada kopiahan gitu kan lain. Wah. Enak dilihat lah, ini enak dirasa. Ayo. Kalau ini lengkap, enak dilihat, enak didengar, dan enak dirasa. Malah promo. Cuy, pasti kan ada kendalanya nih. Kira-kira apa yang kendala yang tersulit yang masih perlu dukungan effort yang besar itu dari siapa kira-kira? Kalau memang pemerintah sudah terlibat, akademisi sudah ada gitu. Semua yang ada di Indonesia ini sebetulnya milik bersama, tugas bersama juga. Peristiwa apapun yang terjadi di negara kita sebetulnya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke. Ya. Mau maju ya harus sama-sama. Mau keluar dari masalah ya harus sama-sama. Dalam hal ini saya juga selama ini kan juga 5 tahun, hampir 6 tahun tidak ada pemerintah loh di situ. Ya, sama sekali. Jadi betul-betul secara finansial, secara energi, itu kan memang dilakukan swasta murni. Swasta murni itu dalam pengertian memang ini adalah pekerjaan para seniman. Mbok. Tidak ada yang bayar sama sekali. Iya. Jadi kita bisa mereproduksi alat lagi, membuat satu rekonstruksi dari alat-alat yang sudah punah, kemudian mengumpulkan lagi alat-alat dari 34 provinsi. Jadi total yang kami sudah kumpulkan khusus untuk Sound of Borobudur ada sekitar 197 alat. Cukup itu untuk orkestra ya? Sudah cukup. Dan kemudian kita sudah membuat 12 lagu, 12 komposisi, ada 4 video klip, dan itu kami pakai intern saja untuk presentasi. Memang tidak untuk dijual. Featuring Chandra Maliknya? Iya, nanti ini ya, jadi keris saja ya, jadi properti ya. Aku masih belum bisa nyanyi loh. Gak apa-apa di featuring. Kalau CII pernah lihat pertunjukan Gus Chandra Malik, yang paling menarik dari Gus Chandra itu waktu dia muter-muter pakai rok itu, pakai topi Turki itu. Udah jadi koreografer. Iku. Kalau saya melihat show-nya Chandra Malik, yang paling menarik itu satu loh, Apa? Yang mana? bintang tamunya. Oh, yang mana? Ada waktu itu perempuan. Yang mana? Ada yang cewek. Ya. Itu Fatwa Rindu, Mang. Fatwa Rindu ya. Itu jadi epicentrumnya. Epicentrumnya sebenarnya. Nah, jadi ya setelah kita bisa melakukan semua itu, baru kita bertemu dengan pemerintah. Oh. Setelah 6 tahun. Sudah hampir jadi berarti ya? Ini yang dinamakan independen. Ini yang dinamakan merdeka. Memang panjang, memang energinya besar, nafasnya juga harus panjang karena kerjanya maraton. Tapi kan di situ kita bisa menunjukkan gitu bahwa kalau kita mau, kita bisa kok melakukan. Gak harus selalu minta sama pemerintah, nggak harus selalu nunjuk sama pemerintah, nggak juga gitu. Tapi kita sudah jadi, sudah lengkap, sudah siap dengan roadmap-nya, dengan rute perjalanannya, dengan program dan aktivitasnya, itu baru kita ketemu sama pemerintah. Jadi kita dalam hal ini juga menunjukkan bahwa saya merasa punya hutang sama tanah dan air di mana saya hidup. Sama leluhur lah ya. Sama leluhur saya juga saya punya hutang gitu. Dan kalau saya ditinggalin barang yang sedemikian hebat, udah nggak bisa bikin gitu. Cuman untuk mempelajari aja saya nggak bisa. Kalau saya dalam urusan independen selama 6 tahun itu yang paling penting diungkap
penggalangan dana, Mang. Oh. Harus diungkap itu supaya nanti saya bisa niru gimana cara nulis proposalnya. Kan di dekat pondokan saya yang di Lawu itu kan segoro gunung. Kalau Borobudur kan bumi segoro. Bumi segoro ada Borobudur, segoro gunung ada Cetha. Nanti saya bisa bikin Sound of Candi Cetha. Itu penggalangan dananya gimana? Di Cetha ada alat musiknya nggak? Loh itu nanti kan bisa dibikin-bikin kalau proposal mah. Aduh, iki mah sufi kapitalis. Udah nambah lagi. Bilangin dari tadi juga, dia mah sumpah pikiran. Itu penggalangan dananya gimana, Teh? Nah, saya tidak menggalang dana sama sekali, tapi saya mengumpulkan orang-orang yang satu frekuensi. Mau bekerja, proposalnya adalah proposal kepercayaan. Trust. Dan saya yakin kalau misalnya kita melakukan sesuatu bukan karena pengen sesuatu. Melakukan sesuatu karena bukan pengen sesuatu. Kalau melakukan dharma tuh bisa nggak sih nggak terikat sama adanya kata dharma? Oke, ya. Ikhlas tapi nggak disebut-sebut gitu ya. Itulah ikhlas kan gitu ya. Kalau masih disebut ikhlas, belum ikhlas. Ya. Paham nggak, Budi? Jadi Ngerti. Oke. saya hanya melakukan apa yang memang perlu dilakukan, yang seharusnya dilakukan. Dan ternyata semuanya bisa berjalan dengan baik. Orang-orang itu bisa diajak ternyata. Karena kan ini memang bukan buat saya. Artinya tidak untuk dan atas nama saya. Oke, wah keren ini. Jadi tokohnya adalah Borobudur, bukan saya. Senternya adalah Borobudur. Yang kita pelajari adalah Borobudur. Borobudur itu hidup gitu loh. Borobudur itu bukan sekedar tumpukan candi. Tapi Borobudur itu adalah big data. Bicara soal data, ya data. Orang-orang yang berhasil dikumpulkan itu ada datanya nggak? Nomor kontaknya ada? Ada. Boleh di-share ya? Nanti kalau untuk bisnis trust tadi? Nah, bisnisnya itu bukan pakai duit. Wah nggak jadi ikut kau kalau gitu-gitu. Jadi kalau ada tugas dari leluhur, makanya sekalian minta ceknya. Ini perlu diajari juga nih aku nih. Gimana nih? Aku kalau yang sifatnya material gitu, finansial tertarik. Kalau dapat wangsit itu jangan cuman wangsit, minta ceknya sekalian. Ongkosnya, ongkos jalan, biar nggak ngemis-ngemis gitu ya. Biar nggak harus pemerintah. Tuh. Ikut dongane piye aku gelem aku. Makanya belajar sama ini nih. Nggak pernah diajak, aku ditinggal terus kok. Makanya jangan bling-bling makanya. Kerjain Borobudur nggak pakai manajer soalnya. Wah, ya kasihan Bendra kalau nggak diajak. Nah, jadi yang lucu adalah mengerjakan Borobudur ini. Kalau orangnya belok sedikit, itu ketendang sendiri. Bener, berarti aku nggak ikut udah bener itu. Daripada ditendang di depan. Alhamdulillah nggak diajak. Jadi milih sendiri gitu. Kita cuman jalan aja, yang mana yang akhirnya cocok, ya akhirnya nempel gitu. Nempel, berjalan. To be mentioned, siapa yang layak disebut orang-orang ini yang berjasa? Saya tidak bisa melupakan orang-orang yang pertama pada saat itu menemani kelahiran atau embrionya sebetulnya, ikut menyemai benihnya. Di situ ada Mas Kimpling, di situ ada Pak Sukincling itu. Iya. Terus di situ ada suamiku Ruli. Wih, ayah. Si ayah. Halo ayah, apa kabar? Apa ada di situ? Ada, mana dia di atas dia. Bukan ayah, ini ayang. Ayah. Nah, terus kemudian ada Redi, ada Bahtiar, ada Raihan, ada AA, Mas Didik Ninitowo. Kemudian yang saya minta untuk mengawal betul dari awal itu adalah Dewa Bujana. Dewa Bujana. Beli Dewa. Ya andalan itu kembaran saya yang dimaksud tadi loh. Kembaran saya itu. Beli Dewa itu. Ya. Dia mah main musiknya juga udah gini. Nah, tanya coba siapa yang ngajarin tanyaan? Gurunya. Nah, gurunya bukan saya ngawur. Nah, jadi Bujana itu yang nemenin dari awal. Dengan cita-cita besar itu. Kemudian terus berjalan ada Bintang. Mas Bintang. Ada Bintang Indrianto.
musik. Kemudian menjadi produser musik. Kalau Bujana menjadi music director. Oke. Kemudian Endi Lala 3 tahun setelah 2016 itu Kang Masku Purwacaraka melok pisan jebret gitu. Ya, terus udah gitu yang mengawal dari sisi budaya itu saya minta kepada BUMD. BUMD ini apa ini? Badan Usaha Milik Dalton. Aduh. Aku jadi tahu kenapa kok Mang Dalton ngundang Cik. Ternyata kerjasama atau ini promosi Loh, atau bukan ini itunya, fungsi Gus. kehumasan Tapi loh kan ini Wah. perlu disiarkan di kalangan-kalangan yang penontonnya sufi tadi. Oh, Perlu tahu oke. kan masih banyak perlu dukungan loh gitu. Dan banyak sekali musisi-musisi yang akhirnya mereka itu padahal musisi profesional ya semua. Ya. Bang Saat ya. Bang Saat itu A-nya 2 ya kalau Ya, A-nya Bang Saat. ada Jalu Pratidina, ada Wajalu, terus kemudian ada Iwan Wiras, kemudian Iwan Wiras. Caka Priambudi, ada Aceng dari Bandung. Aceng alat tiup ya. Terus Mas Kidung, Kiki Dunung. Ya. Dono. Terus ada Tovan Irianto Siswadi, Ronalisan. Banyak banget. Itu nanti bisa digerakkan itu kalau aku konser kan bisa udah siap. Mereka itu semua berurun rembuk bekerja sampai kita jadi 12 komposisi. Bentar sebelum lebih jauh aku mau menanyakan Ali Gardi Rukmana. Posisinya di mana? Ali Gardi adalah orang yang tak mintain bikin pertama kali 3 alat musik. Oh, alat musik apa itu? Alat musik dawai. Jadi prototipe yang pertama kali tahun 2016 itu dibuat oleh Ali Gardi Rukmana dari Situbondo. Dia bikin 3. Jadi 2016 kita mulai dengan pembuatan 3 dawai. Yaitu Ya pokoknya dawai lah wong apa? Gasona, Gasola, Solawat. Itu katanya namanya itu. Bujana yang ngasih nama waktu itu. Di perjalanan kan kemudian selalu riset itu kan terjadi. Penebalan terhadap riset, kemudian pendalaman terhadap riset-riset yang lain, dan kemudian adanya pendalaman tentang prasasti. Prasasti. Jadi dari relief ke prasasti baru kemudian kita pelajari lagi. Tapi di prasasti kita nggak ketemu nama-nama dari alat musik itu. Oke, ya. Prasasti yang sejaman ya. Ada beberapa nama alat musik tapi tidak ada spesifikasinya. Budi Dalton kan biasa nayuh, keris, pusaka kan bisa tanya lewat alam gaib. Ini Gus yang mau saya tanyakan pengalaman secara pribadi. Karena saya melihat langsung. Ini loh Gus. Ya. Jadi Son of Borobudur ini waktu kemarin tampil di tempatnya Mas Nur di sana di Magelang. Itu pada saat Mbak Ii membawa rombongan alat ini yang dengan susah payah. Yang dari luar negeri, yang dibikin ulang dan lain-lain. Itu ada kejadian spiritual. Karena Mbak Ii itu sampai menangis waktu itu. Apa yang terjadi sebetulnya Cik Ii saat itu? Banyak sekali hal yang behind the scene sebetulnya. Nah, ini spiritual nih. Ya. Banyak banget keterlibatan saya pribadi terhadap candi itu kan memang sudah dari kecil. Saya tuh cinta sekali sama sejarah. Saya datangi, bukan hanya saya baca. Tapi saya datangi semua tempat-tempat yang disebut tempat bersejarah atau candi dari mulai saya kecil. Keterlibatan saya dengan situs Ratu Boko sendiri juga melahirkan sebuah buku yang didasari oleh pelajaran bodhicitta. Kaitan Boko dengan Borobudur, dengan Prambanan, dengan Kalasan, dengan Pawon dan Mendut. Itu kemudian membawa saya, memang saya tahu saya harus kerja di Borobudur pada satu titik gitu. Oke. Terus sebelum dibunyikan sendiri pun pada tahun 2016, saya cuma dipesenin bahwa membunyikan Borobudur itu tidak boleh pakai aku. Ibaratnya seperti matikan dulu keakuan. Oke. Baru alat itu akan bisa bunyi gitu. Ya. Dia akan membunyikan dirinya sendiri kapanpun dia mau. Borobudur akan memilih siapapun yang dia inginkan untuk membunyikan. Jadi selama 6 tahun tuh saya cuma jalan aja. Saya jalan melengkapi data, melengkapi riset, terus saja saya bawa tanpa adanya target-target yang terlalu besar di kepala saya. Oke. Gitu.
Kemudian pada saat seminar kemarin, pada bulan April, 1 hari sebelum acara, alat tuh dari Jakarta datang. Oke. Terus saya lagi duduk tuh alat tuh dibongkar di mobil box, terus dibawa jalan gitu. Persis di tengah itu petir kenceng banget, Petir. meledak gitu, meledar gitu. Terus udah gitu alat jalan. Kondisi tidak hujan waktu itu ya? Nggak hujan sama sekali. Terus masuk lagi alat kira-kira 2 menit, 3 alat lagi jalan gitu dibawa, dawai ya khususnya. Persis di titik yang sama, petir lagi, tier gitu. Jalan 2 menit lagi tuh 3 alat lagi dawai, petir lagi, 3 kali itu petir. Di situ saya cuma bilang, anak-anak ini saya bawa pulang gitu. Ya. Mana mereka dulu pernah ada. Setelah kemudian direkonstruksi gitu. Kalau saya dengar petir, kalau tradisi Jawa kan langsung bilang gandrek anak putune Ki Ageng Selo gitu ya. Gitu. Ah. Ya kalau di Jawa kan begitu. Ya, ya, ya. Ya, tapi itu kan zaman abad 16 ke sini ya, Ya, gitu ya, ya. ya. Zaman abad 16 pasti masuk gandrik iki anak putune Ki Ageng Selo ya. Itu kan itu abad Ya, 16 ya ke sini. Tapi kan yang saya bawa itu kan jiwa-jiwa yang ada di abad 7, di abad 8 gitu. Paling enggak abad 7, 8, 9. Itu untuk saya tuh sign gitu. Alam itu selalu memberi tanda untuk saya dan saya selalu membacanya sebagai tanda. Jadi untuk saya pada saat itu semacam kayak stempel gitu. Dat Direstui oleh alam semesta, oleh leluhur. gitu. Karena daerah Wanurejo situ, kalau di prasasti namanya Vanuarejan. Vanuarejan itu lokasi di mana para penatah batu itu bekerja. Jadi Cei ini punya istilah pasca waktu pertama kali tadi yang ada jeder petir itu. Dari situ yang Cei rasakan tuh semuanya ini auto start engine. Maksudnya auto start engine ini engine yang mana atau apa itu? Semuanya gerak, mesin ini semuanya gerak gitu. Misalnya contoh, dari awal aja, dalam situasi lagi gak mikirin itu, tiba-tiba diundang presentasi. Itu aja kan serba cepat semua. Ya. Selang waktunya tuh cepat. Dalam waktu sangat sedikit, itu terus kemudian ke lapangan gitu. Diundang Cei ya, diundang bukan kayak Gus Chandra pakai proposal gini. Wah, ngawur. Itu alam semesta sedang bekerja maksudnya. Ya. Tidak perlu undangan. Ya. Nah, Belum. sehingga dalam waktu sangat sempit gitu, itu tuh bergerak. Respon itu tiba-tiba muncul, plak, 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 membuka semua. Auto start engine aja, hampir semua. Di semua lini yang selama ini saya juga nggak mikirin sampai situ gitu. Tapi waktu itu kan cuma 1 kali 24 jam karena gravitasi. Ya. Menyebabkan ada hari dan ada tanggal. Itu kayak orang kerja nggak mungkin jadi mungkin. Oke. Tapi auto start engine-nya nih Gus, apakah itu positif apa negatif Cei? Kalau menurut saya bisa dilihat negatif tergantung dari sudut pandang yang mana ya, perspektif yang mana. Ya. Tapi saya Yang ikut hidupnya itu ada yang positif, ada yang negatif juga gitu. termasuk yang negatif. Justru harus positif negatif biar ada setrumnya. Oke. Kelistrikan. Ya. Dan satu hal, Holy Grandmaster itu bilang, ketika dia sudah bergerak tuh gitu sendiri, itu yang benar kelihatan benar, yang salah kelihatan salah. Semuanya muncul. Gitu bersamaan dan jelas muncul semua tuk muncul gitu. Itu yang menjadikan pergerakan teman-teman menjadi mudah. Saya nggak tahu, saya hanya mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, cuman itu aja. Melihat ini, jadi yang dimaksud auto start engine-nya CI mengenai Borobudur, kalau begitu menurut saya ini negatif. Negatif. Karena Borobudur terus bergerak. Oke. Kalau positif, Borobudur pasti isoman. Iya betul. Benar. Iya. Kalau positif memang harus isoman. Nah Ya, itu. tapi tergantung apakah Borobudur sempat PCR atau enggak. Nah, itu tergantung sih ya Mendut, Pawon itu mau ngasih sumbangan makanan apa enggak kalau dia Nah isoman. itu dia. Kecuali kalau cuman antigen belum tentu. Kalau PCR Nah, itu. itu kelihatan. Tergantung variannya juga. Terus edan.
indah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam malam, Suasana seimbang tepat. jadi nikmat. Jarum coklat. Jadi menarik gitu Borobudur itu. Makanya saya bilang dia hidup, punya keinginan. Jadi saya ini kalau bahasa Jawanya kulo ki sak dermane ngono. Ya sadar mau nglakoni. Saya cuma ngelayanin maunya Sadar mau ngelakoni. prakaranya, gitu. Kalau dalam bahasa Sunda, Borobudur itu nepak kendangnya gitu. Iramanya dia yang tentuin lah. Saya tuh cuma ikut ngigelnya aja gitu. Silahkan. Hanya mengikuti irama Borobudur itu sendiri. Namanya seperti apa, tepakan kendangnya kayak gimana, lo saya cuma bayangin tok. Karena Tuh. Keren. ada banyak hal yang sulit diterangkan secara verbal, kejadian-kejadian yang berangkai itu gitu. Banyak banget, itu yang namanya engine itu tiba-tiba gerak semua gitu. Sehingga aduh sebentar gitu. Saya tuh cuma jadi kayak jaga lalu lintas. Ya, ya. Pernah nggak suatu ketika ada entitas entah apa itu, mungkin dia mewujud sebagai manusia atau bagaimanapun itu, untuk berpesan, Borobudur dibeginikan, Borobudur jangan dibegitukan, itu ada? Kalau dari awal sih jelas ya, Holy Grandmaster itu pesan. Kalau Borobudur jadi bunyi, berarti saya sebentar lagi meninggal gitu. Tapi benar, 2 tahun kemudian beliau selesai meninggal. Oh, Masya Allah. Tapi itu yang namanya kalau saya buka WhatsApp chatnya gitu, waduh isinya, saya suruh belajar lagi Sambara Marga, Tata Gata, macam-macam. Nah, ya. Saya harus belajar lagi. Itu belajarnya ke saya nanti ya. Hah? Belajar sambalado situ. Iya, belajar ensemble. Ini dunia lain yang nyaris tidak dikenal oleh fansnya CII. Karena beliau ini kan lebih terkenal sebagai Mrs. Pitch Control. Waduh. Wah galak, aku lihat pitch control tak pateni langsung TV ini. Wah, aku mesti kalah kok, mesti salah kabeh aku lihat nyanyi itu. Nah, makanya kamu jangan nyanyi depanku loh. Nah iya itu masalahnya. Kamu itu kendel kok. Aku wani salah. Kamu terlalu berani salah ya soalnya. Tahu salah diterusno pisan salah ya. Sofia. Yang bener kan Gusti Allah itu. Nah, Ketika ada dunia yang tidak dipahami oleh masyarakat terhadap sosok CIE, dunia yang nyaris jauh dari publisitas, itu yang diharapkan apa dari perjuangan panjangmu itu? Edukasi kah? Reservasi kah? Oh, reservasi kah? Reservasi. Preservasi. Aku ikut-ikutan pakai bahasa yang susah malah bingung dewe aku. Mau booking kamar reservasi. Renovasi. Oh, renovasi itu apa? Ini rumah ambruk. Oh iya. Apa ya? Penyelamatan tuh apa? Penyelamatan tuh ya? Gus. Preservasi itu dalam bahasa Sundanya ngamule-mule. Apa itu? Ngamule-mule itu apa lagi tuh ngamule-mule? Muri-uri. Oh, melestarikan. Ini udah pakai bahasa yang mudah. Apa yang diharapkan dari kerja yang nyaris tanpa publisitas itu? Memang ini semacam jalan sunyi, tapi kan gini, di kaki kanan saya ya semuanya penuh fasilitas lah ya. Gitu ada industri di situ, ada macam-macam. Tapi di kaki kiri saya itu berbanding terbalik dengan kaki kanan, dan itu adalah tempat di mana sebetulnya segala sesuatu yang besar di kaki kanan itu dihancurkan di kaki kiri. Kalau di kaki kanan kan memang semua harus dipublikasikan. Oke. Semua butuh publikasi. Tapi begitu masuk di kaki kiri, apakah tetap bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab tanpa publisitas?
Nah itu Mbok ya Bendra diajari. Bendra tuh urusan apa-apa harus ada kontraknya, nilai ekonomis, sharing profit. Ada juga benefit. Ada ya? Benefit lebih besar dari profit loh. Benefit itu siapanya Beneflek? Kamu ini udah urus aja Suprafit lah. Sama motor meren. jadi gini, di kaki kiri sebetulnya gitu ya, itu ada benefit, ada value, ada nilai-nilai. Value, oke. Nilai-nilai itu tidak langsung head to head, apple to apple dengan angka. Tapi kalau cuman kaki kanan yang jalan atau cuman kaki kiri yang jalan, tidak realistis namanya. Engklek itu. Itu idealis. Tapi kalau cuman kaki kanan tok, namanya kapitalis. Oke. Nah, berarti kan kaki kanan sama kaki kiri ini harus jalan terus. Balance. Sehingga di kaki kiri ini ditunjang oleh kaki kanan. Kaki kanan itu value ditunjang oleh kaki kiri. Ya. Menurutku manusia mestinya begitu manusia ya. Artinya dia akan menemukan value hidup dari situ, karya-karya. Seperti yang tadi Gus Chandra kan bilang, yang penting ki rekaman, persoalan launching gak apa-apa. Iya. Ya kan? Iya. Soalannya sebetulnya value-nya ada pada proses gitu loh. Prosesnya ini yang mahal sebetulnya. Nah pada satu titik siapa bilang nggak ada profitnya? Ada juga. Tetapi profit di kaki kiri itu ditebalkan oleh benefit. Justru sebetulnya Nilai. betul di kaki kiri ini sebetulnya yang lebih tebal. Kalau di Ya. kaki kiri itu bukan cuman profit, tapi ada social benefit sama environmental benefit. Nah, Environmental benefit. Angel ya. gitu Gus. Biar Gus Chandra juga jadi paham CII. Jadi beliau juga kan sama mencari nilai-nilai. Pergilah ziarah kemana-kemana. Nah kaki kanannya kalau CII itu kan harus juga balance. Gus Chandra ini dengan caranya dia yaitu lewat badan amil zakat. Bisa beneran menjaga nih. Kamu ini suka minta zakat untuk perjalanan kamu itu nggak bagus. Ngawur ya. Infak sodako. Itu. Itu ZIS. Infak Zakat, sodako. infak sodako. Iya. Gus. Ya. Pertanyaanmu itu udah terjawab belum barusan? Nah, saya berusaha memahami karena saya harus manusiawi. Ketika seorang CII sendirian dengan idealismenya oke lah. Tapi ketika mulai mengumpulkan orang, menyamakan isi kepala, isi dada hati kita, itu kan perjuangan tersendiri. Nah, itu perlu diceritakan CII ketika Pak Kimpling masuk, perdebatannya atau diskusinya bagaimana. Bujana masuk, tarik ulurnya seperti apa gitu loh. Yang jelas kalau saya sih kan gini, Borobudur itu pesannya adalah harus dilakukan saja, jalani saja, lakoni saja. Ya kan? Bukan working, bukan agawe, tapi alakonan. Ya, dilakukan. Semua yang dalam hidup saya itu udah nggak ada kata bekerja lagi, nggak working lagi. Semua itu cuman dilakoni. Seperti apa kata mbah saya. Lah kalau saya lagi duduk ya ngelakoni duduk. Kalau lagi diem yang ngelakoni meneng. Mengalir gitu aja ya. Jalan aja, melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sehingga memang tidak punya target terlalu tinggi. Oke. Kan alam semesta juga bekerja dan memilih. Masing-masing juga punya jalannya sendiri-sendiri kan. Bukan tugas saya untuk memberi pengertian sama orang. Saya sekedar menyampaikan. Ketika memang orangnya berfrekuensi sama, dia akan masuk. Tidak banyak memang, dan saya sudah tahu tidak akan banyak gitu. Kita juga tidak punya cita-cita terlalu tinggi. Tetapi semua memang harus dilakukan dan saya lakukan. Itu penetrasinya anggaplah mulus-mulus saja secara internal. Resistensinya dari luar bagaimana? Resistensinya banyak dan itu juga semua dinamika hidup biasa aja gitu. Tidak semuanya akan positif, tidak semuanya juga akan menerima, pasti akan ada yang begini, itu kan bagian dari dinamika hidup. Jalani juga ya? Jalanin aja. Oke, tapi kalau cerita tadi CII, artinya dari goalsnya itu kan ini sebetulnya dunia, keterlibatan pemerintah mulai melirik lah ya, lalu keterlibatan teman-teman yang lain juga besar. Kira-kira perilaku pemahaman dari pemerintah terhadap Borobudur itu sendiri setelah kemarin dipresentasikan tuh ada yang berubah nggak? Atau tetap aja sebagai wisata candi gitu? Pemerintah kok cuman melirik-melirik tok ya? Itulah sebetulnya pembuktian kenapa
kenapa 5 tahun ini harus melakukan banyak hal untuk melengkapi peta, ya, untuk melengkapi segala sesuatu yang mengikut kepada Sound of Borobudur Movement. Baik dari roadmap-nya, dari peta jalannya, maupun dari rutenya, maupun dari segala sesuatu yang dikerjakan selama 6 tahun. Nah, ketika itu harus landing menjadi aktivitas di lapangan, karena semuanya sudah terukur, semuanya sudah cukup matang, digarap atau dimasak dalam waktu 5 tahun, dengan banyak orang sekali yang berkontribusi, pikiran, energi, waktu, dan lain-lain, maka nampak gitu. Dan tentu saja kita tidak sedang menjual dalam tanda kutip menjual dalam persoalan transaksi perdagangan, tidak. Tapi apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang merupakan hasil dari sebuah perjalanan panjang selama 5-6 tahun. Gitu. Tapi perhatian khususnya apa itu dari pemerintah khususnya? Yang jelas itu begini, bahwa contoh kegiatan seminar kemarin, termasuk dengan International Conference ada 2. Jadi harus ada manfaat yang jelas bagi Borobudurnya sendiri dan bagi masyarakat Borobudurnya sendiri. Karena Borobudurnya ada di situ. Bagaimana keberadaan Borobudur, eksistensi Borobudur harus jelas benefit dan profitnya buat masyarakat yang ada di sekeliling Borobudur. Saya tertarik pada poin memang para pionir pendahulu perintis Sound of Borobudur tidak ada niatan menjual sama sekali, Mang. Tapi apakah tidak khawatir justru akan dijual oleh pihak lain atau ditunggangi kepentingan-kepentingan tertentu yang luput dari perhatian kita yang terlalu fokus pada musiknya tadi atau pada Sound of Borobudurnya? Setuju. Karena memang musik itu hanya di lokomotif saja. Tetapi kan ini ada rel, ada gerbong di belakangnya. Contoh saja, misalnya ketika Sound of Borobudur landing sebagai acara kecil seminar. Nah, bagaimana seminar itu kita taruh di tengah kampung. Dan kemudian keterlibatan masyarakat itu sepenuh-penuhnya, semaksimal-maksimalnya itu ada di dalam seluruh pekerjaan itu. Jadi misalnya pun ada serapan-serapan dana yang turun sebagai dana anggaran untuk kegiatan itu benar-benar dapat diserap di masyarakat. Kemudian penyertaan lain tidak hanya tenaga kerja, tapi di situ kan kita bisa learning by doing masyarakat gitu. Kemudian mereka juga ikut melihat, ikut belajar tentang bagaimana mereka bisa melihat Borobudur tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tidak hanya sebagai mesin ATM. Gitu. Bahwa mereka sendiri juga penting untuk belajar dari Borobudur. Nah, ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan ini juga harus dibagikan kepada masyarakat, bukan hanya ditaruh di ruang-ruang diskursus akademik gitu. Itu kan do lokalnya seperti itu. Think globalnya gimana? Tadi kan Coy bilang ini terkait dengan 40 negara di dunia. Pada saat International Conference kemarin, ada 3 komposisi yang kita buat, terus kemudian kita sebar ke berbagai belahan bumi dan kemudian direspon oleh para musisi ada dari Burma, Vietnam, Thailand, terus Itali, Jepang, Inggris, Spanyol, Laos, Filipina, dari Australia juga. Pengakuan demi pengakuan datang ya? Ya. Dan kemudian mereka mengirimkan video mereka main dengan lagu yang kami kirim. Keren banget itu ya. Kita sebetulnya lagi mencoba untuk menghidupkan relief. Kalau kita melihat sedemikian banyak alat-alat di Borobudur, yang mahat itu kan mesti ada barangnya ya. Ya betul ya. Ini yang baru aku mau nanya Teh, bahwa ketika mendapatkan dukungan dari seniman dari berbagai negara tadi, mereka kan mendukungnya dalam hal memainkan. Nah, pelacakan gambar relief ke negara-negara di dunia bahwa itu ada alatnya gimana itu perjalanannya? Itulah gunanya Google. Murah meriah itu Google. Justru karena itu, tapi kan bagaimana kita mempergunakan teknologi ini untuk mengadakan satu riset dan lain-lain. Kemarin pun kita mengirimkan lagu, mengirimkan video itu kan juga semuanya dilakukan online. Iya kan, gitu. Dan kemudian kita jadikan satu video lagi di mana lagu yang kita kirim mereka mainin tanpa mereka pernah kenal satu sama lain, mereka diikat oleh lagu yang sama, dan ini adalah pembuktian bahwasanya lagu itu cair, musik itu cair. Dan
kita kembalikan musik ke dalam posisi yang strategis sebagai alat komunikasi antar bangsa. Universal. Orang itu juga baru dengar lagunya seperti apa, tapi kemudian mereka bisa merespon dengan sangat cantik gitu loh. Iya. Membuktikan bahwa kegiatan ini, Sound of Borobudur Movement itu adalah reconnecting brotherhood. Wah, itu grup motormu itu loh, Brotherhood itu. Gitu. Dilibatkan. Gus, aku orang ngerti brotherhood. Yang aku ngerti itu al-ukhuwah. Al-Ukhwah. Jadi reconnecting, jadi mengikat kembali, menjalin kembali persaudaraan Ya. warga dunia. Seperti halnya apa yang dipahat di relief Borobudur. Iya. Itu. Sekarang aku mau nanya dulu sebentar, ini kan pertanyaan awam. Gambar di situ ada dawai seperti ini, dicocokkan dengan negara mana? Ternyata ada gitu. Ada, Alat tiup seruling ini ada di mana gitu ya? ada. Coba Ya. sebutkan 1 sampai 40 coba. Nigeria, Zambia, India. Kok gelem lo ya? Kok gelem Mbak? Aku tak kongkon ngono gelem. Gak apa-apa, kan yang penting cair. Wah ya itu masalahnya. Ayah Ruli disuruh pergi dulu tuh. Was. Hehe. Yang penting cair kan, kalau cair mah gue sebutin. Was. Nah, bayangkan di abad 7 dan 8. Kalau kita lihat museum di Prancis, Museum Louvre atau Museum Kairo, kan semua barang-barang yang ada di dalam museum itu pasti masterpiece semua. Jangan jauh-jauh, museumnya Radia Pustaka saja Solo. Itu mah keris, itu mah museum keris. Ya. Nah, kalau misalnya kita udah bicara museum yang kelasnya dunia, barang-barang yang ada di situ tuh tingkat kurasinya tinggi sekali. Kalau gedungnya juga masterpiece, otomatis barang yang ada di dalam museum itu juga pasti masterpiece. Nah, Borobudur itu masterpiece. Dari sudut pandang misalnya arsitektural, man-made marvelnya ya, bangunan buatan manusia. Itu dengan teknik yang amat sangat tinggi. Dan bagaimana pilihan tempatnya itu secara planologi seperti apa. Dikelilingi gunung ya. Di gunung dan lain-lain. Merapi, Merbabu, Telomoyo, Sindoro, Sumbing. Betul, kan dikelilingi 5 gunung. Pasti itu kan ada filosofinya, ada dasarnya kenapa ditempatkan di situ. Tidak sembarangan, barang segede gitu, serumit itu, sehebat itu, pasti dengan segala macam Pertimbangan. pertimbangan. Ya. Nah, kalau barang-barang yang dipahat di situ juga berarti sudah dipertimbangkan. Ya. Gak sembarang mahat. Kayak coret-coret di dinding gitulah ya. Ya. Ada satu proses di mana apa yang akan dipahatkan di situ. Bayangkan kalau yang memahat itu nggak mungkin nggak ada gambarnya. Harus ada bendanya ya. Atau contoh gambar entah apapun lah itu. Kita bisa melihat dunia melalui keberadaan pahatan alat musik. Maka cuma 2 kan kemungkinannya. Apakah Borobudur itu bertemu atau tempat di mana pusat yang menyebarkan? Ya, tempat bertemu atau tempat berpisah ya. Ya, titik temu atau titik sebar. Ya. Ya kan? 2 kemungkinannya. Tapi dari 2 kemungkinan itu seharusnya kita melahirkan pertanyaan.
Iya. kita ini berarti bangsa seperti apa Pada saat itu. pada saat itu. Mungkin saja saat itu ada Borobudur Jazz Festival abad 8 itu. Mungkin Sangat saja. mungkin itu, sangat mungkin. Ya, ya, Wah, cerdas, ya, ya. cerdas. Ya kan? Atau memang ternyata sekolah musik, Ah, kursusan. konservatorium. Oh ya, bisa. Ya kan? Artinya kemungkinan itu harus diterima sebagai ruang-ruang yang kita buka gitu. Tapi terlepas dari itu semua, berarti bangsa kita ini adalah bangsa yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang. Sudah berhasil mengumpulkan atau mengundang orang. Berarti kan ada satu kekuatan politik. Oke. Ya. Setuju. Geopolitik. Geososial, Iya, geoekonomi. Termasuk sains. termasuk sains, termasuk seluruh ilmu pengetahuan. Kalau tiba-tiba Borobudur itu kata CI tadi universitas misalnya. Berarti Prabu Gunadarma ini rektornya misalnya gitu ya. Wah. SPP-nya bayarnya di mana coba? Artinya ada sebuah manajemen yang kuat. Loh, Borobudur aja pakai manajemen loh. Oh, Borobudur, Sufi enggak, Sufi nggak ada, Sufi tetap nggak ada. Oh, nggak Kalau boleh. bikin Borobudur pakai manajemen, kalau Sufi nggak Oke. pernah ada ceritanya manajemen. Oh ya, Nggak ya. ada, ya. nggak ada. Ben, pecat kamu Ben. Jalaluddin Rumi nggak pernah cerita punya manajer, nggak pernah. Nah, Bayangkan kalau Jalaluddin Rumi itu punya orang macam Bendra, stres. Nggak bisa, nggak ada ceritanya. Jangan ngarang. Fariduddin Attor juga nggak ada manajernya, nggak ada. Oh. Beda abad, beda masa, beda kebijakan. loh, tapi kalau Borobudur itu ada manajemennya, berarti sudah sangat hebat. Beli Nah. maksudnya bagus. Kita contohin, kalau kita mau bikin Borobudur hari ini, kita tanya sama ada satu ahli administrasi dari Universitas Brawijaya. Kalau kita hitung ulang, kalau bikin Borobudur di masa sekarang, kira-kira equal to berapa? Oke, sudah dihitung itu. Sudah Berapa itu kira-kira, Cek? 300 triliun. Wah. Hampir sama dengan kemarin yang Indonesia baru pinjam tuh Iya, terus langsung habis. buat vaksin. Kita coba bayangin sekarang, bikin Borobudur segitu. Pasti harus ada kelompok atau institusi yang mengurus tentang planologi, Oke. Ya. ya, menentukan di mana akan ditaruh. Titiknya. Karena nggak mungkin itu batu bertonton, kalau salah tanah itu Iya, ambles. iya. GBLA aja di sini ambles tempat olahraga ya di Bandung. Terus kemudian institusi mana yang membuat cetak birunya? Oh, master Blueprintnya. plan. Master plan-nya gimana? Ya Ya kan? Itu fotokopi di mana gitu-gitu kan dibagi-bagikan tuh itu. Iya, bikin framework, timeline kerja. Arsitek mungkin. Biro arsiteknya siapa? Insinyur sipil, Catering. logistik. Oh penting, tanpa logistik tidak ada logika. Katanya. Gak ada logika, jadi gak ada logistik. Oh gitu, kebalik ya. Mungkin juga sudah ada ormas untuk pembebasan lahannya. Ormas. Bisa jadi pembebasan lahan kan di sana banyak penduduk. Mungkin, ya kan? Oke. Nah, terus kemudian manajemen untuk mengumpulkan seniman-seniman pahat. Siapa yang mengkurasi? Ya, Berarti itu kan udah ada satu sistem yang sangat rumit. jelas lah. Karena kan Borobudur itu kalau dibuka benar tidak berdiri sendiri loh. Contohnya, Yang sekarang kelihatan aja ada Mendut Tawon. Oke, kompleks di itu ya. sisinya ya. Gitu, seperti halnya Prambanan masuk lagi ke Pelawasan, ya kan? Itu kan sebenarnya nempel sampai Boko, Alasan, Sambisari. Kok apal itu guide ya, kamu guide turis dulu? Saya iya Pak, saya tuh jangankan gaya turis Pak, saya ini supir travel kok. tadi awal sudah dijelaskan iki Ratu Boko. Iya. Sebentar, tadi cerita yang hebat mengenai manajemen dan lain-lain sampai produknya kita melihat. CII ini juga kan jalan ke Angkor Wat misalnya atau ke patilasan-patilasan atau candi-candi di luar-luar Indonesia lah. Kira-kira apa yang membedakannya dengan Borobudur? Dan apa yang menyamakannya? Apa yang menyamakannya? Kalau kita bicara Angkor Wat itu abad 12. Dan di situ ada jelas prasastinya bahwa ini milik Gubernur Jawa di Khmer. Itu Angkor Wat ya. Angkor Wat ya, ada Angkor Wat, Angkor Thom, ada Siem Reap.
kita bisa lihat perbedaannya dari ukiran reliefnya. Borobudur itu bold, tebal ke belakang, seperti 3 dimensi. Ya, Oke. kalau yang di Angkor Wat itu lebih sederhana gitu, tidak serumit di Borobudur. Oke, kayak ditempel lah gitu ya. Ya, ya. Ya kira-kira dia 2 dimensi gitu, kira-kira 2 dimensi. Memang dari dulu orang Nusantara tuh suka yang rumit-rumit berarti ya? Enggak, bukan suka yang rumit-rumit. Saking pinternya buat orang lain jadi rumit. Oh gitu, mereka nggak sanggup gitu ya menganggapnya kemudian rumit ya? Ya, kayak mistik. Buat orang yang ngerti kan tetap aja realita. Buat yang nggak ngerti dianggapnya sihir, padahal bukan. Ya, Ya, ya. Dengan Bedanya CII sama Chandra Malik, CII itu pesohor, aku pesihir. betul. Pinter juga dia. Dia tukang sihir tapi ngaku sufi. Pesohor sama pesihir. Nah, kita bongkar lagi hasil fotografi dari banyak sekali orang yang kemudian memotret Borobudur. Kalau nggak salah ada orang Perancis yang motret relief pada saat bulan purnama. Ya. Oke. Dari Belgia. Relief saat bulan purnama. Pada saat bulan purnama itu beda lagi hasilnya. Itu jadi kayak film. Gitu. Terus cara kita lihat relief pada saat jam 9 pagi kalau matahari lagi bagus, itu kita lihat itu satu panel tuh begini ya, miring gini terus ke tengah terus begini. Kayak gitu caranya. Itu gambar itu seperti Hidup. gerak, seperti hidup. Justru ini yang saya maksud tadi, kalau memang ada perbedaannya dari 3 dimensi dengan 2 dimensi, paling tidak itu ya Gus, berarti ini ada nggak kira-kira buat si para senimannya itu memahat sekian banyak dan besar, itu bintek lah kalau kita, karena hampir di tiap panelnya itu kan karakternya sama gitu. Nah kalau di Angkor Wat seperti apa gitu? Bintek itu apa bintek? Ya ada bimbingan dulu lah, ada pelatihan dulu untuk para senimannya. Apanya Binmas itu? Teman sama Babinsa. Ya. Temennya Babinsa. Kalau nggak salah adiknya Sam Bimbo. Alah, Oh. anjing. Nah, ada diklatnya dulu gitu ya untuk menyamakan. Loh Pasti. iya. Makanya kurasinya itu yang tadi saya bilang. Kan itu dalam satu panel itu kan beberapa batu. Oke. Apakah satu panel ke panel lain itu pemahat yang sama atau bersama-sama memahat? Pemahat yang sama kapan rampungnya itu sendiri. Ya. Nah, kan nggak mungkin. Kualitas pahatannya kok bisa sama? Nah itu kalau pemahatnya satu ya pulang dia dikeroyok temen-temennya, nggak bagi proyek, kok nggak ngajak-ngajak kan gitu ya? Berapa tahun juga itu akan Nah, habis. iya makanya. Ya. Tapi kalau banyak pun mereka terkurasi. Bahkan yang namanya kualifikasi dari pemahat pun dipikirin. Termasuk alat mungkin kan? Relief-relief yang kepikiran yang nggak lolos kurasi dibuang kemana ya? Ada di satu tempat, nanti saya tunjukin. Wah itu lahan buat kita itu lahan jual beli. CI dari yang panjang tadi, mungkin ada yang luput dari host atau dari co-host. Pertanyaan kira-kira apa yang belum disampaikan nih mengenai Sound of Borobudur dan Borobudurnya? Yang penting sekali untuk kita jelajahi dan kita sepakati bersama adalah satu. Kalau kita ingin mengatakan bahwa kita sebagai bangsa yang besar, Ya. itu harus ada buktinya. Jangan berhenti di Nah, slogan. jangan klaim aja ya. Ya, kalau kita mau klaim, itu kita harus punya bukti dulu dan harus bisa dibuktikan. Ya, artinya undebatable. Tidak bisa didebat. Kalau misalnya saya mengeluarkan klaim Borobudur pusat musik dunia, itu karena Borobudur satu-satunya situs pada zaman itu Ya. yang merekam alat musik sebanyak 226 dan ada rekaman-rekaman ensemblenya yang dipahat di situ. Itu menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang sudah dengerin orkestra pada saat Eropa masih peteng, masih gelap. Ah ya. Satu. Jadi ketika kita mau melihat peradaban, kita bisa memang harus nengok ke belakang. Tapi harus pakai sejarah yang dilihat dengan logis, pakai nalar logis. Ya. Sehingga kita juga boleh mengatakan hipotesa-hipotesa baru tentang diri kita sendiri, tentang jati diri kita. Memakai Borobudur saja kita fokus. Borobudur tidak ke India-Indiaan dari gambar-gambar yang ada di reliefnya. Dari situasi yang direkam, terutama yang di Karma Wibangga, itu menceritakan situasi yang ada paling tidak di masyarakat Jawa. Oke, ini menarik ini. Ketika melepaskan diri dari klaim pihak lain. Iya, toh ketika kita mau membicarakan masa lalu pun, itu kita hanya bisa mengakses masa lalu kan, karena tidak ada satupun dari
para ahli itu yang pernah hidup di abad 7 dan bisa menceritakan. Sehingga kita juga jangan dijajah gitu. Sejarah adalah kekayaan versi. Maka kita harus menyediakan versi yang paling mendekati validitasnya gitu ya. Paling tidak kita punya hak, gak boleh takut untuk membuat satu versi. Selama versi itu bisa dipertanggungjawabkan dengan nalar yang logis. Jadi jangan setiap situs dikaitkan dengan agama. Nah ini penting. Sehingga kita gagal melihat leluhur kita itu pintar, itu gagal di otak kita. Kita nggak pernah bisa melihat kekayaan pengetahuan leluhur kita yang masih bisa dibaca, tapi kita gagal. Kita contoh bangsa Mesir dong. Hari ini bangsa Mesir boleh dikatakan 90% hidup dari pariwisata. Yang ditinggalkan oleh siapa? Di mana hari ini 95% juga masyarakat Mesir hari ini beragama Islam. Tapi mereka menghargai situs yang ditinggalkan oleh quote in quote Fir'aun. Ya temannya Budi Daud kan itu Fir'aun. Saya punya gantungan kunci sama kaosnya loh. Itu beli dari Mesir. Iya tetap aja walaupun dia tokoh yang kurang baik, tapi pada saat jadi gantungan kunci, jadi kaos, lakunya keras di sana tetap. Ya kan? Artinya gitu. Artinya bangsa Mesir berhasil melihat tinggalan itu sebagai tinggalan peradaban bangsa Mesir. Dibebaskan dari sekat agama atau sekat golongan, sekat politik ya. Gitu. Tinggalan peradaban bangsa Mesir, Ya, kan? Sehingga mereka membuka diri terhadap kekayaan itu. Mereka betul-betul menjaga situs-situs yang sekarang bahkan digali terus, dan mereka bahu membahu. Mereka bangga sekali dengan piramid, mereka bangga dengan Sphinx gitu. Jangan malah dihancurkan. Ya. Dan tidak ada stigma, tidak ada resistensi dari masyarakat. Mereka bukan nggak beragama Islam, mereka beragama Islam. Mayoritas, selain ada yang Koptik, Katolik juga ada, Ortodoks juga ada. Tapi mereka melihat sebagai tinggalan peradaban bangsa. Apalagi ini Borobudur ya. Bukan cuman Borobudur kan? Sebetulnya Ya, kita masih punya Prambanan, masih punya banyak sekali candi, banyak sekali, luar biasa banyak banget. Tapi kita gagal, kita punya kegagalan di dalam nalar kita untuk melihat sains yang ditinggalkan. Kita gagal melihat civilization-nya, peradabannya, pencapaian peradabannya kita gagal. Karena kita mesti narasinya itu terus. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Itu pemahat ketika mahat relief, mahatnya di bawah, terus dibopong ke atas, atau mahatnya di atas terus punjen-punjenan itu atau gimana tuh mahatnya di atas gitu? Itu kan justru yang harus dibuka oleh teman-teman dari arsitektur, dari sipil. Nah kan Borobudur itu kan ngaitnya begini juga batunya nih El. Dia nggak sekedar numpuk begini kan, dia ada kaitan gini. Lemnya pakai telur, putih telur ya, betul ya Tio? Saya rasa nggak. Itu salah satu mitos tentang putih telur di Borobudur. Banyak hal yang memang perlu dibuka sebagai sains ya. Itu yang kemudian tadi saya bilang sebagai gerbong. Supaya kita bisa menyatakan diri kita atas nama kita sendiri. Kan kata ilmuwan dari sana, dari sini, atau kita punya banyak ilmuwan, tapi bukan kemudian kita mau cocok logi, tidak. Mari kita lihat dari perspektif yang lebih lebar gitu, tentang siapa kita. Gitu. Nah, tentang siapa kita, pertanyaan terakhirku ke co-host. Dinamai Borobudur, asal kata, akar kata dari mana, maknanya seperti apa? Kalau kembali ke sana tentu banyak sekali kajian. Tapi kalau saya sering mendengar orang luar yang berbicara, itu mereka selalu mengucapkannya dengan bara budara pada saat konteksnya ini spiritual lah gitu ya. Atau mungkin juga ada yang menyebutkan sebagai tempel atau apa dalam bahasa Inggrisnya. Tapi tentunya ini juga menjadi satu PR tadi kata CII betul, sebagai bahan untuk dijadikan kajian dari sastra itu sendiri. Tapi jangan menginduk terhadap metodologi luar. Harus kembali ke metodologinya kita sendiri. Nah, di luar budaya itu yang menarik dari CII. Personal ya, kalau Borobudurnya wis terlalu akeh tadi yang dijelaskan. Tapi kalau di dalam budaya Sunda tuh ada yang menyebutkan sebagai kamandalaan atau pencapaian seseorang di dalam ilmunya gitu ya. Kalau kita sebutkan mulai dari Mandala Kasungka itu orang yang masih memikirkan gaya hidup dan kekuasaannya, nafsu gitu ya. Lalu ada Mandala Seba yang masih berpikiran tentang diri sendirinya lewat tata salira tadi. Lalu ada Mandala Raja, dia orang yang sudah bisa berbuat bijak dan bajiknya. Ada Mandala
Mandala Wening yang sudah penuh dengan kasih sayang, lalu ada Mandala Wangi juga yang mencari kebenaran dan sudah mendapatkan kebenaran, lalu Mandala Agung sudah memikirkan bangsa dan negara. Kalau dari obrolannya CII tadi, ini beliau ada di Mandala Hyang kalau menurut saya. Mandala Hyang itu berpikirnya sudah lebih luas lagi. Kesemestaan. Apa yang beliau sampaikan tadi, beliau ini sudah hidup di saat yang benar-benar nyata, yaitu saat ini. Dan bukan dari bayang-bayang masa lalu ataupun mencemaskan masa depan yang belum tentu tiba tentunya ya. Kalau Ya. Chandra Malik Mandala apa? PO Mandala ya, kamu mah perusahaan otobus Mandala kan? Mandala Putra. Kalau Putra temennya Akap. Tapi dari saya satu aja, Gus. Beliau ini hidup itu bukan tentang mendapatkan dan memiliki. Karena itu sudah lewat. Tapi lebih memberi dan menjadi sesuatu untuk generasi yang akan datang. Oh, Itu yang beliau pikirkan. kalau saya cukup satu. CII mau bagaimanapun tetap Mbak Yu saya. Ya, masih ingat nomor rekeningku toh? Transfer segera. Paling minta diskon gitu. Wes lah, Oh. CI sehat-sehat terus Siap, ya. oke, Saya ada siap. maghrib ya. Aduh. Oh iya. Oh iya benar-benar maghrib. Tetap Oke. kena lah ya. Kang Ruli Ya, sehat terus. ya. Ya. Assalamualaikum sampurasun. Baik, yo. Rahayu. Ya, Bapak.